Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbana ayyahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana Hmm. ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah Hmm. innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hmm. Rabbana Hmm. afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Hmm. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma anfa'na min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma Allahumma. inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasy syarri ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa na'udzubika min syarri ma 'adza bi 'abduka wa nabiyyuka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qada'a lana khaira. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an وزين أخلاقنا بالقرآن Hmm. وأصلح أمورنا بالقرآن واشف مرضانا بالقرآن وأد Hmm. ديوننا بالقرآن وفرج همومنا بالقرآن واغفر لموتانا بالقرآن وسلم مسافرين بالقرآن واحفظ إمام زماننا بالقرآن وأجل فرج إمامنا بالقرآن واحفظ علماءنا بالقرآن واكشف كروبنا بالقرآن wahfad qaidana bil Qur'an wansur juyusana bil Qur'an warham imamana bil Qur'an warham suhadana bil Qur'an wa najjina minan nar Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa
warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita eh, dikasih sama Allah kesempatan, waktu, kesehatan, taufik dan hidayah sehingga kita bisa mendengarkan kajian tafsir surat Qaf. Mudah-mudahan dengan kajian ini semakin dekat kepada Allah, semakin meyakini tentang akhirat, semakin sabar tentang ujian, dan semakin meyakini bahwa hidup ini hanya sementara. Amin. Baik jamaah, pada dasarnya Rasulullah pernah bersabda ya jamaah ya, umat Islam itu banyak, cuma seperti buih di lautan. Apa maksudnya? Kenapa kok sampai seperti buih di lautan, tidak punya kekuatan, jumlahnya banyak, seperti buih, dibawa kemana-mana, apa katanya, yang punya kuasa, yang punya uang. Karena terkena penyakit satu, yaitu wahan. Apa wahan itu? Hubbud dunia, cinta dunia. Apa cinta dunia itu? Yaitu lebih mendahulukan kepentingan dunia, beramal tidak ikhlas, semata-mata karena kepentingan dunia. Yang kedua apa? Wakarohatul maut. Otomatis kalau sudah cinta dunia, takut mati. Ini yang paling bahaya, penyakit yang diderita oleh manusia zaman modern. Betul nggak ini jamaah? Ya, manusia zaman modern lebih materialistis, matrik ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari penyakit apa? Wahan, ubud dunia, wakaratul maut. Baik jamaah, kita lanjutkan ayat yang kedua, surat Qaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal ajibu an ja'ahum mundhirum minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Shadaqallahul azim. Ayat yang sebelumnya Allah bersumpah dengan lafaz Qaf wal Qur'anil Majid, yaitu Allah bersumpah demi Al-Quran yang maha agung, yang maha terpuji. Supaya apa? Perhatikanlah Al-Quran ini yang luar biasa. Kalau kita mempelajarinya, mengamalkannya, niscaya akan jadi orang terpuji seperti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan orang-orang yang selalu cinta Al-Quran. Di surat Yasin, Allah mengatakan apa? Yasin wal Qur'anil Hakim. Barang siapa yang belajar Al-Quran, maka niscaya akan jadi orang yang maha bijak sana. Bijak menurut Allah. Kemudian apa tujuannya Allah bersumpah wal Qur'an Hakim? Yaitu sungguh aneh kata orang-orang Arab. Orang-orang Arab yang mengatakan, Arab-Arab siapa? Orang kafir. Kok ada? Tahu ajib itu bahasa apa? Bahasa Arab. Arab itu zamannya ajaib. Ajaib istilahnya apa? Mustahil ini terjadi. Kok ada orang memberikan peringatan dari kaumnya sendiri, apalagi Nabi Muhammad itu dikenal tidak bisa baca, tidak bisa menulis, miskin, yatim piatu. Berkata apa orang kafir? Ini sesuatu yang menakjubkan, yang aneh. Anehnya di mana? Anehnya tentang isinya tentang apa? Kematian yang hancur, tapi masih hidup lagi. Bukan aneh sebenarnya kalau seandainya Nabi Muhammad tidak menyampaikan ini, ya jamaah ya. Ini karena Al-Quran yang disampaikan, firman Allah yang disampaikan, kebenaran yang disampaikan. Jadi manusia itu sulit menerima kebenaran. Bukan karena tidak tahu jamaah.
sudah tahu kalau Nabi Muhammad itu tidak pernah dusta, ya. Jadi sulit untuk menerima Al-Quran itu kalau tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faqala kafiru, ini Rasul yang manusia seperti mereka, makanya sama, justru dia malah yang paling dianggap paling miskin. Aneh, wong orang sudah mati kok sudah bangkit lagi. Semakna dengan ayat yang surat Yunus. Akan alinas ajaban, kata Allah. Apakah manusia itu heran mendengarkan tentang hari kiamat, manusia bangkit yang sudah hancur, sudah tidak dilihat lagi di mana tempatnya, dibuang di laut. Padahal ini firman Allah, ini wahyu. Masalahnya kok yang dipilih Nabi Muhammad gitu loh jamaah. Seandainya pembesar Quraisy pasti diterima. Tapi tapi kalau orangnya tidak jujur, tidak semuanya disampaikan. Ingat kisahnya Isra Mi'raj jamaah. Nabi Muhammad itu sudah ditanya sama orang-orang kafir Quraisy, berani kau menyampaikan Isra Mi'raj? Berani? Nah, kesempatan untuk menghina Nabi Muhammad supaya dianggap orang gila. Karena apa? Kewajiban seorang nabi dan rasul yang dapat perintah untuk menyampaikan logika tidak logika harus disampaikan. Dianggap gila terserah. Karena firman Allah wajib disampaikan apa adanya, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Risiko dianggap orang aneh, macam-macam, karena apa? Manusia tidak bisa membuktikan. Ini yang terjadi jemaah. Jadi kalau kita selama memperhatikan agama berdasarkan logika, mungkin tidak kita bisa menerima Islam yang mana orang kalau pakai sepatu boot dalam musafir, kemudian batal wudhu, sebelumnya sudah wudhu, mana mungkin yang dibersihkan itu atasnya. Harusnya bawahnya ya. Tapi begitu batal wudhu yang diusap apa? Bukanya. Atasnya. Logika enggak itu jemaah? Logika enggak itu? Orang Ya, batal wudhu yang dibuat jalan kan bawahnya. Tapi karena sulit, sepatu boot itu sulit dilepas. Maka diusap atasnya. Jadi kalau dibikin logika lagi, orang batal wudhu tidak ada air, tayamum. Itu bersih enggak dari kotoran? Apalagi setelah buang hajat. Apalagi setelah melakukan hubungan. Bersih enggak itu menurut logika? Tayamum jamaah, tidak ada air. Kan tidak logika kan? Jadi kalau agama dibuat logika menurut akal manusia, tidak akan jangkau. Karena manusia ini ilmunya sedikit sekali. Tidak menguasai ilmunya Allah. Jadi wajar ya kalau banyak orang itu memperdebat permasalahan isi Al-Quran. Jadi yang salah Qurannya atau manusianya ini jemaah? Kalau yang jadi masalah siapa ini jemaah? Nah, ini ada suara yang masuk ini. Punya siapa ini? iya. Biar tidak masuk rekaman. Udah ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi, tidak usah. Baik, saya carikan ayat-ayat yang semakna dengan surat Qaf ayat 2. Supaya semakin jelas kenapa kok manusia itu heran. Ya, pada dasarnya karena diambil logikanya menurut akal manusia. Karena memang manusia sampai sekarang tidak bisa membuat sesuatu yang sudah hancur, lebur dari debu, dihidupkan lagi. Yang bisa membuat apa? Robot. Ya, apalagi tidak lihat langsung. Padahal Nabi Ibrahim sudah dilihatkan. Orang-orang yang mati sudah pernah terjadi, yaitu dihidupkan lagi zamannya Bani Israel. Termasuk Nabi Uzair, tidur berapa? 100 tahun. Intinya manusia itu butuh bukti jamaah. Padahal keimanan itu apakah harus melihat jamaah? Yang namanya iman. Enggak. Nah, kalau harus melihat, berarti jenengan sudah lihat surga dan neraka. Jadi iman itu percaya walaupun tidak melihat. Yu'minu nabil ghaib, percaya sama yang gaib. Ya, tapi nyatanya manusia percaya enggak sama jin? Di sini Enggak ya. ada bumbunya. Aneh ya?
Yang jin percaya. Sama dukun percaya. Minta pesugihan percaya. Padahal sudah kepala sekolah ini jamaah. Minta pesugihan. Akhirnya dibunuh sama yang melakukan pesugihan karena sakit hati. Ya, itulah repot. Minta kaya, disuruh hubungan dulu seorang perempuan tadi sama dukunnya. Percaya. Ya inilah manusia kalau sudah kena hawa nafsu. Baik, kita lanjutkan ayat yang semakna dengan surat Qaf ayat 2. Yaitu surat Shad. Wa ajibu. Mereka itu heran. Ini sihir ini. Ini pendusta. Bohong. Apa? Masa Tuhanku ada lebih dari satu loh. Kursi yang Karena tadi. orang-orang musyrik Tuhannya berapa? 360. Tuhan banyak, tidak menyelesaikan masalah. Tuhan satu tambahan. Lah ini loh. Tolong El. Manusia ini repot ya. Diajarin yang benar, justru yang benar dianggap Kamar aku. pendusta. Jadi sungguh mengherankan kalau ada Tuhan satu. Ya, akhirnya orang-orang yang pembesar Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy, pejabat-pejabatnya mengatakan apa? Kepada rakyatnya, orang-orang yang bawahannya. Apa? Sudah, kalian apa? Tetap yang sabar, wasbiru. Bayangkan jemaah, ternyata orang-orang yang dalam kesesatan juga mengajak sabar ya. Sabar menyembah Tuhan kalian ini. Sabar tetap syirik. Kalau bahasa kasarnya ya. Karena inilah yang dikehendaki sama Allah katanya. Loh, berani mengataskan atas nama Allah. Jangan dikira orang-orang musyrik tidak kenal nama Allah jemaah. Jadi propaganda terus jemaah. Kenapa kok mereka mempertahankan banyak Tuhan? Karena setiap patung di Ka'bah itu punya nilai ekonomis. Apa? Sewanya tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun jemaah. Terus produksi patung. Dari setiap suku punya patung jemaah. Ada pemeliharaan, ada penjagaan, ada perbaikan. Nah, itu butuh biaya. Dan banyak sekali orang-orang yang datang wisata. Jadi sebenarnya masalah apa? UUD ya, ujung-ujungnya duit. Jadi diajari yang benar, tetap menyangkal. Bahkan dibilang apa? Kami tidak pernah dengar agama-agama sebelumnya. Yang dimaksud sebelumnya yang mana? Yaitu agama terakhir, Nasrani. Yang terkenal apa? Trinitas. Ya, Tuhan, Bapak, Allah, Tuhan Anak, Nabi Isa, Tuhan Ibu, Siti Maryam. Jadi tiga itu satu. Lah, ini malah satu. Saya banyak aja tidak menyelesaikan masalah. Jadi manusia ini repot. Diajak yang benar justru pakai logikanya. Hanya semakin apa disesatkan kaum-kaumnya. Jadi kebenaran itu tidak perlu dipaksakan jamaah. Apalagi yang melawan orang-orang yang punya kekuasaan. Ingat kisahnya Nabi Ibrahim sama Namrud? Waktu ditanya Nabi Ibrahim, siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Nabi Ibrahim kan memberitahu, tanyakan patung yang paling besar yang megang kapak itu. Apa jawabannya mereka? Kan tidak bisa bicara. Loh, kenapa kok disembah? Ya apa jamaah? Setelah dijawab itu, bunuh Nabi Ibrahim. Bunuh Ibrahim. Bakar dia. Mari kita bela Tuhan kita. Nanti kalau tidak kita bela kualat kita. Itulah manusia sejak dulu sampai sekarang. Demi apa? Mempertahankan eksisnya dia sebagai Tuhan. Supaya apa? Manusia tunduk, patuh. Kalau sampai manusia hanya kenal Allah, cinta Allah, takut Allah, sulit saya kendalikan nanti. Karena rata-rata orang itu, kalau tidak nurut Namrud, tidak dikasih jatah, tidak dikasih makan, tidak dikasih gandum. Nabi Ibrahim tidak dikasih, tidak masalah. Bawa pasir di rumah jadi gandum. Ya, Nabi Musa mau dibunuh sama Fir'aun, tidak bisa. Jadi intinya keimanan sejak dulu sampai sekarang diuji dengan ekonomi jamaah. Dulu sahabat disuruh
apa? Hijrah, tinggalkan harta, tinggalkan rumah, tinggalkan pekerjaan, menuju tempat yang di mana yang tidak pasti di Madinah. Jadi sekali Ngeri. lagi, tauhid itu mengajarkan supaya kita itu hanya bersandar kepada yang maha segala-galanya. Ada enggak manusia yang enggak pakai sandaran manusia? Ada enggak manusia yang enggak pakai sandaran? Semua Ya, bersandar kan? Bersandar ya. pekerjaannya, bersandar pada anaknya, pada suaminya, pada bosnya. Itu semuanya pasti mati enggak? Pasti hilang enggak? Pasti. Nah itu sandar yang paling kuat siapa? Allah. Pikiran Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang Hmm. siapa yang bersandar kepada Allah, berserah diri kepada Allah, niscaya akan dicukupi. Apa cirinya? Dia semakin kenal Allah, semakin taat dan hanya nurut kepada Allah dan hanya cinta kepada Allah. Kenapa kok ada anak suruh apa nurut sama orang tua? Karena perintah Allah. Kenapa istri kok taat pada suami? Karena perintah Allah. Kenapa rakyat kok suruh nurut pemerintah? Ya karena perintah Allah. Tapi begitu disuruh untuk maksiat, bagaimana jemaah? Apa nurut? Tidak. Itu buktinya siapa? Istrinya Fir'aun sampai dibunuh, sampai meninggal. Jadi nurut itu, taat itu hanya kepada Allah yang punya alam, yang punya kehidupan manusia. Jadi sekali lagi, bukan karena tidak tahu ya jemaah ya, karena ini kepentingan apa? Ekonomis. Kepentingan dunia, yaitu ujung-ujungnya duit. Tahu enggak? Orang kalau membunuh itu termasuk bahaya. Tahu, nyatanya banyak orang perang ya. Kenapa perang? Karena untuk menjual senjata. Tahu enggak narkoba itu membahayakan? Iya, nyatanya masih orang jual beli narkoba. Tahu enggak orang itu kalau judi itu bikin masalah? Iya, nyatanya judi masih terus bertahan. Tahu enggak korupsi kalau itu termasuk hal yang dilarang? Iya, tapi nyatanya enak. Naudzubillah min dzalik ya jamaah dari semuanya pada tahu sebenarnya. Cuma dikalahkan oleh hawa nafsu. Ini yang paling bahaya jamaah. Nafsu itu mengalahkan ilmu jamaah, mengalahkan kebenaran. Biarpun itu hakim, biarpun itu polisi, biarpun tentara, tidak berguna kalau sudah kena harta. Jadi waktu Nabi Ibrahim sudah dibakar, kemudian selamat, semuanya tunduk kepada Nabi Ibrahim apa tunduk kepada Namrud? Mulut. Tetap Namrud. Karena apa? Aku nanti tidak dikasih makan. Tapi Nabi Ibrahim yang benar ya. Tapi ya wis. Ya. Jadi kebenaran itu sulit diterima karena dianggap orangnya miskin. Tidak memberikan manfaat. Yang jelas-jelas memberikan manfaat. Namrud. Akhirnya Namrud meninggal tidak jamaah? Meninggal. Dengan cara apa? Allah kirim nyamuk dengan sayapnya separuh masuk dalam telinga Namrud. Akhirnya Namrud matinya dibunuh dengan dirinya sendiri, menyuruh pasukannya supaya memukul kepalanya sampai hancur. Itu caranya Allah. Jadi sekali lagi jamaah, bukan masalahnya orang tidak ngerti. Bayangkan sampai dalilnya wasbiru. Jadi kejahatan itu juga sabar jamaah ya. Korupsi sabar ya. Narkoba sabar. Judi sabar. Jadi yang sabar yang menang ya. Harusnya yang sabar yang mana? Yang benar. Wallahu ma'as sabiri. Allah bersama orang yang sabar. Maka itu kita yang dalam pemahaman ini belajar Al-Quran harusnya lebih sabar dari orang-orang yang maksiat. Nabi Muhammad pun diajari supaya sabar apa? Wal asri innal insana lafi khusr illa ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi kita berwasiat menasihati supaya sabar dalam kebenaran ya. Wa tawasau bis sabr. Ya. Mudah-mudahan kita sama Allah dikasih kesabaran. Mau itu selalu berdoa, Allah ma'afrina sabro wasabit agadamana wansurna alal qomil kafirin. Sedangkan doanya
tukang sihirnya Firaun yang sudah tobat apa? Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Sampai minta mati dalam keadaan Islam, yaitu berserah diri kepada Allah. Kemudian ayat yang semakna jamaah. Masih tentang semakna ayat kedua. Wa in ta'jab, jika kamu heran ya Muhammad dengan perkataan mereka. Sungguh mengherankan lagi perkataan mereka mengatakan masa kita bisa dihidupkan lagi. Maka Allah bilang termasuk orang kafir yang tidak percaya hari kiamat. Termasuk orang kufur, tidak beriman, karena termasuk rukun iman. Padahal mereka tahu pencipta langit dan bumi itu Allah. Mereka tahu semuanya ini atas kuasa Allah. Lebih mengherankan lagi kalau mereka itu mengatakan masa makhluk yang sudah hancur ini kok bisa hidup lagi. Padahal sulit mana menciptakan langit dan bumi daripada menciptakan manusia yang sudah hancur. Ya pasti lebih sulit menciptakan langit dan bumi. Sampai sekarang ada enggak manusia yang menyaingi Allah yang menciptakan bumi? Jangankan bumi, suruh membuat nyamuk, bangkrut buat nyamuk. Ya, buat drone aja butuh biaya kan, apalagi nyamuk ini. Sekali lagi jamaah, bukan karena enggak tahu, karena memang akalnya enggak digunakan sesuai dengan perintah Allah. Jadi akalnya tidak terkendali, nafsunya yang mengendalikan akal, dikuasai hawa nafsu. Ilmu pun, biarpun yang menyampaikan orang yang tidak pernah dusta, jangankan orang, iblis itu langsung diberitahu sama siapa tentang perintah sujud sama. Siapa yang memerintah iblis? Allah. Langsung sang kholik. Kenapa kamu tolak ya iblis? Kan itu perintahku. Ya, karena saya lebih baik dari Adam. Bayangkan jemaah. Jadi bukan karena tidak tahu. Orang kalau sudah didasari kesombongan egois, apa cirinya? Sombong jemaah? Yaitu dua. Pertama, batarul haq, menolak kebenaran yang sumbernya dari Allah, wa hubdun nas, dan meremehkan manusia. Meremehkan manusia, menghina manusia, menghina ciptaan Allah. Ini tandanya orang sombong. Orang sombong itu tertutup dari hidayah, bahkan tidak bisa masuk surga sekecil apapun. Jadi manusia ini kalau ingin melihat asal mulanya, tidak pantas dibanggakan, tidak pantas dipuji. Dari air yang keluar dari apa? Laki-laki mani, hina dina dari kemaluan, dan lahirnya dari kemaluan seorang ibu, itu pun sumbernya dari Allah. Maka itu yang pantas bilang apa? La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Supaya kita ini tidak mudah menyalahkan kebenaran. Supaya mudah menerima kebenaran. Kenapa orang kok menolak kebenaran? Karena sering mengkufuri nikmat Allah. Semakin nikmat Allah dikufuri, semakin banyak dosanya. Balrona fi qulubihim makanu yaksibun. Hatinya penuh dosa, akhirnya sulit untuk menerima kebenaran karena didasari oleh kepentingan. Baik kepentingan kekuasaan, malu, kehormatan, harta, itulah yang terjadi pada manusia. Bukan karena tidak tahu. Baik, saya lanjutkan tafsirannya ini. Jadi surat Ar-Ra'd ayat 5 ini menunjukkan manusia itu sudah tahu kebenaran sebenarnya. Cuma tertutup oleh hawa nafsu. Kemudian pendukung ayatnya surat Ahqaf ayat 33. Apa mereka tidak perhatikan bahwa Allah pencipta 7 langit dan bumi. Dan tidak ada capeknya Allah. Tidak ada istirahat. Dan Allah itu mampu untuk menciptakan orang yang mati semua dalam waktu sekejap. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Ini yang terjadi.
Jadi manusia itu tetap tidak mau menerima kebenaran karena apa? Sulit untuk menerima kebenaran karena apa? Digeser masalah bis bisnis. Bisnisnya terganggu jamaah. Kalau sampai saya mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ada tidak berhala di Ka'bah yang jumlahnya 360? Otomatis tidak ada berhala. Wah, ini penghasilan bisa habis ini. Kemudian Muhammad Rasulullah wa asyhadu anna, wah, saya jadi nggak punya pengikut saya nanti ini. Takut ternyata. Tahu kisahnya Raja Najasyi yang jadi raja masuk Islam. Itu pun tetap jadi raja masuk Islam, kemudian meninggalnya disolati oleh Nabi Muhammad SAW. Sholat gaib. Jadi tidak ada ceritanya Islam menurunkan jabatan. Raja tetap raja. Intinya apa? Tauhid itu tidak mencari kekuasaan. Tauhid itu supaya hanya tunduk dan patuh kepada Allah. Supaya kenal Allah. Apa tujuannya Allah ciptakan manusia dan jin? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya ibadah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi kalau Allah mau apapun, kalau kehendak Allah hanya tinggal apa? Kun fayakun. Ida aroda syai'an ayakul lahu kun fayakun. Hanya kata-kata kun, maka semua pasti akan terjadi. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Cuma masalahnya manusia mikir pakai ilmunya, pakai logikanya. Nah ini kebanyakan manusia tidak tahu. Walakin aksaronas layak lamun. Sulit mana menciptakan langit dan bumi dibanding manusia? Ya, jangankan itu jamaah. Jangan bisa mikir. Biji anggur, biji jeruk itu satu. Begitu ditanam, berapa biji keluar setelah itu? Dari berbanyak-banyak buah itu. Kalau dipikir dalam biji anggur, biji jeruk, coba dilihat di mikroskop, kelihatan batangnya enggak? Kelihatan buahnya enggak, coba? Enggak kelihatan. Ya, tapi Allah bisa menumbuhkan manusia nanti seperti Allah menumbuhkan tanaman yang asalnya tandus. Itu caranya Allah. Jadi pada dasarnya manusia itu sudah tahu, cuma tertutup oleh kepentingan hawa nafsu. Baik, saya lanjutkan tafsirannya surat Ar-Ra'd. Jadi ini untuk memperjelas, bukan karena tidak tahu jamaah. Jadi kalau kita selalu berdebat tentang kebenaran, selalu berdebat, yang ada apa? Yang kalah. Namrud membunuh Nabi Ibrahim. Bahkan seluruh rakyatnya mendukung Namrud untuk membela Tuhannya. Seolah-olah tidak nurut Tuhannya, kualat. Ya, jadi kebenaran itu berdasarkan jumlah mayoritas jamaah. Nabi Ibrahim satu. Sampai bapak ibunya aja mendukung Raja Namrud. Tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Ya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan yang besar dengan seizin Allah. Jadi sekali lagi, kemenangan itu milik Allah. Kemenangan atas pertolongan Allah. Idza ja'a nasrullah wal fath, ya, kalau sudah datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah tanpa perang, tanpa perlawanan, Islam jaya dengan akhlakul karimah, dengan perbuatan yang baik. Jadi Islam ini tersebar dengan apa? Saling memberikan rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah itu dikenal orang yang paling baik sedunia jemaah. Biarpun musuh yang telah membunuh dimaafkan, tidak ada dendam 7 turunan jemaah. Biarpun Khalid bin Walid yang telah membunuh umat Islam sebanyak-banyaknya, biarpun bapaknya yang telah jadi musuh, anaknya Abu Jahal
Ikrimah yang dulunya telah membunuh banyak orang Islam. Tidak ada dendam, jemaah. Islam itu mengajak supaya apa? Semua masuk surga. Sedangkan lawannya siapa? Iblis. Mengajak supaya masuk neraka. Maka itu Allah itu sangat cinta sama hambanya supaya masuk surga. Sekarang kan orang ini butuh pekerjaan, jamaah. Tapi ada orang punya pekerjaan malah bunuh diri, jamaah. Dengar ya, pegawainya Bank BI ya. Na'udzubillah min dalik. Itulah manusia kalau sudah tidak dapat hidayah, lompat dari lantai atas, matinya hancur. Apa terus berhenti? Tidak, jamaah. Di alam barzah lebih keras siksaannya. Na'udzubillah min dalik. Baik, kita lanjutkan kajiannya. Karena itu mereka tidak merenungkan tentang hujah ini. Tidak mau mikir karena sudah dikuasai hawa nafsu kepentingan duniawi. Ya, mereka mengakui mencipta langit dan bumi itu Allah, ngakui semua. Tapi masalah ini nggak cocok, mustahil. Kalau sampai ada ini, bakal saya disiksa ini. Balasannya berat ini. Karena dia dolim. Fakta membuktikan, jamaah. Yaitu surat Zukhruf. Wala in sa'altahum, kalau engkau tanya Muhammad kepada mereka orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, siapa yang menciptakan mereka? Pasti mereka mengatakan la yaqulun Allah, pencipta kami semuanya Allah. Jadi jangan dikira orang musyrik tidak kenal Allah, jamaah. Fa anna yufakun. Kenapa kok bisa dipalingkan dari kebenaran? Ya inilah, jamaah. Orang-orang yang awam, fanatik, orang-orang pembesar Quraisy punya kepentingan. Tidak mau ngikutin Nabi Muhammad supaya kekuasaannya bertahan. Terus ayat berikutnya, surat Al-Ankabut ayat 61. Walain sa'altahum, kalau engkau tanya kepada mereka ya Muhammad, man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara syamsa wal qamar? Siapa pencipta 7 langit dan bumi? Siapa yang menundukkan matahari dan bulan, yang menggerakkan semuanya? Layakulun Allah. Pasti Allah. Sekali lagi, bukan orang-orang bodoh, jamaah. Mereka ngerti. Tapi yuk minuna bil ba'd, mengimani sebagian, mengkafiri sebagian. Itulah kafir yang sejati. Kalau cocok, percaya. Tidak cocok, enggak. Na'udzubillah min dzalik. Jadi karena bodoh atau karena memang dikuasai hawa nafsu. Jadi perlu kita berdebat terus-terusan, jamaah, untuk menyampaikan bahwa yang benar itu saya. Tidak perlu. Inna alaikal bala. Tugasmu hanya menyampaikan. Wa alainal hisab. Allah yang menghisab. Maka itu, kalau orang disampaikan Al-Quran, kebenaran dengan sesuai dengan tafsirannya, kok ditolak, itu langsung sama Allah diistidrot, jamaah. Tahu istidrot? Dikasih kekayaan, dimudahkan dunianya sambil apa? Bergelimang dosa. Dibiarkan sama Allah terombang-ambing dalam kesesatan. Nanti pada apa? Puncak kejayaannya dia meninggal mendadak seperti Namrud, seperti Fir'aun, seperti Qarun. Tapi iblis berhubung sudah janji minta sama Allah, kan Allah sudah berjanji, dia minta umur panjang. Ya udah dikabulkan. Tapi bukan menghindari dosa. Justru memperbanyak dosa. Semakin banyak umurnya, semakin banyak dosanya. Bahkan dia termasuk pelopor. Ya. Orang yang paling rasis siapa, jamaah? Pertama kali pelopor rasis iblis. Iblis bilang apa? Saya lebih baik dari Adam, ya Allah. Ya. Padahal malaikat semuanya tidak menghina Nabi Adam. Padahal malaikat tercipta dari apa? Nur. Bagus mana nur sama api? Padahal dari nur semuanya sujud kepada Adam tanpa mengatakan saya lebih baik, enggak.
Justru malaikat kalau ditanya tidak tahu bilang apa? Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak tahu kecuali yang kau ajar kepada kami. Itulah kebenaran jamaah. Jadi kebenaran itu kalau jujur jamaah, kita akui semuanya. Kita tidak punya ilmu kecuali dengan diberitahu sama Allah. Sekali lagi, bukan kebodohan sebenarnya. Jadi dibilang jahiliyah, kenapa jamaah? Kan ada ayatnya dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi waladhdallin. Bukan yang dimurkai sudah tahu tidak diamalkan. Sudah tahu Nabi Muhammad benar, tetap dari percaya. Waladhdallin, para pengikutnya tersesat. Kenapa? Ada orang-orang yang diselewengkan, disalahartikan. Jangan sampai kita tersesat, jangan sampai kita dimurkai sama Allah. Apa dimurkai? Sudah tahu tidak diamalkan, malah menentang seperti iblis. Na'udzubillah min dzalik. Baik, lanjutan ayatnya. Wala in sa'altahum, kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang menurunkan air dari langit? Siapa yang menghidupkan bumi yang gersang ini? Asalnya tandus, mati. La yaqulun Allah. Ya, repot ya. Katanya Allah, ucapkan alhamdulillah ternyata sudah dapat jawaban pada dasarnya mereka sudah tahu. Bal aksaruhum, bal aksaruhum la yaqilun. Mereka itu sebenarnya tidak bisa menggunakan akalnya. Padahal punya akal. Kalau orang gila tidak punya. Ini punya akal, cuma akalnya dikuasai hawa nafsu. Jadi tidak perlu ngotot sama orang-orang gini jamaah. Karena mereka itu sudah tahu. Tahu enggak kalau judi itu merusak rumah tangga? Sudah tahu. Tahu enggak narkoba itu termasuk merusak tubuh? Sudah tahu. Minuman keras? Sudah tahu. Perang itu merusak? Sudah tahu semua. Bahkan enggak ada cerita peperangan itu, baik yang menang atau kalah itu, enggak ada kehancuran. Kisah Perang Dunia Kedua kalau dilihat di YouTube, semua pada hancur. Yang awalnya dulu tuh Nazi menyerang, akhirnya diserang. Itu yang terjadi jamaah. Sampai sekarang kita lihat bukti nyata, Ukraina, Rusia, semuanya ingin terus bertahan. Tapi nyatanya tidak ada yang menang. Yang ada rakyatnya yang hancur. Jadi dagang lagi jamaah. Tujuannya du dunia. Jadi manusia ini kalau sudah dikuasai hubbud dunia, cinta dunia dan takut mati, maka tidak ada kebenaran di mata mereka. Yang ada uang. Betul ya? Kalau ada uang, mulus. Tanpa fulus, mampus. Ya, ada fulus, mulus. Ya, semua jadi deal ya. Maka itu apa? Perbanyak gajinya gitu ya, Bu Luki ya. Perbesar gajinya. Biar tidak disogok gitu, Bu ya. Orang beriman aja yang tidak bisa disogok. Jamaah. Karena apa? Wa ma umiru illa liya'budu mukhlishina lahuddin. Ya, orang beriman itu ikhlas mengamalkan, ikhlas bekerja, ikhlas taat kepada Allah, ikhlas sebagai suami, ikhlas sebagai istri, ikhlas sebagai rakyat. Betul ya? Orang beriman inilah yang tidak ada pamrih. Karena apa? Allah sudah mencukupi sebelum menciptakan kita. Allah sudah menjamin sebelum kita minta. Bisa tidak kita membeli napas kita kalau sudah dihentikan? Ya, kalau sudah berhenti napasnya tidak bisa jamaah. Jadi mereka ini pada dasarnya apa? Kontradiksi ya antara ilmu dengan kenyataannya tidak seiring. Jadi maka itu dibilang jahiliyah jamaah. Apa jahiliyah? Karena tidak mengamalkan agama, bukan tidak ngerti ilmu. Jadi jahiliyah itu identik dalam ilmu agama, bukan ilmu dunia. Orang Yahudinya ngerti Nabi Muhammad itu utusan Allah, Nabi terakhir. Orang musyrik tahu Allah. Jadi semuanya sudah tahu Allah. Tahu Nabi Muhammad tidak pernah bohong, tahu. Cuma jahiliyah dalam agama. Siapa orang yang paling bagus agamanya? Nabi Ibrahim. Ikhlas, berbuat baik, ya, berserah diri kepada Allah. Ahsanu dinan Nabi
Ibrahim, maka jadi bapaknya para nabi jemaah. Jadi orangnya jujur, siap mati. Apa katanya Allah? Islam menyerahkan diri kepada Allah, termasuk anak istrinya diserahkan kepada Allah karena merasa semuanya ini milik Allah. Inna lillah, kami milik Allah, wa inna ilaihi rajiun. Dan hanya kepada Allah lah kita semuanya rujuk ya, kembali kepada Allah. Semuanya akan dirujuk kepada Allah. Jadi sekali lagi sudah tahu semuanya. Itu ayat yang kedua. Baik, kita lanjutkan ayat yang ketiga. Aidza mitna wa kunna turaban. Kuna Nah, ini coba rujuk baik. Ya, si kalau Om. kami sudah mati jadi tanah, ini tidak mungkin, mustahil. Ya inilah sejak dulu sampai sekarang manusia itu pakai logikanya, pakai bukti. Memang rukun iman itu berat ya jamaah ya, apalagi percaya takdir ya Bu Luki ya, berat ya, apalagi takdir sih nggak enak ya, sing enak seneng apa? Takdir sugih seneng, takdir jadi naik jabat seneng, begitu kena takdir sing nggak enak, iki takdir saya opo iki apa? Wa idza mabtalu rabbu wa idza mabtalu faqadara rizq fa yaqulu rabbi ahanani. Kalau Allah menguji dia dengan kekurangan harta, bilang apa? Allah telah menghina saya. Padahal semua takdir orang beriman itu baik, syaratnya beriman jemaah. Tidak ada yang buruk bagi orang beriman. Kalau dapat nikmat dia bersyukur, kalau kena musibah dia sabar. Untuk apa? Untuk mengangkat derajatnya, mengampuni dosanya supaya menghadap Allah bersih tanpa dosa. Jadi inilah yang terjadi sejak dulu sampai sekarang. Kebenaran Islam selalu ditolak. Karena apa? Pakai logika, pakai akal manusia. Ini yang pernah diancam bahwa kalau sudah mati dihidupkan lagi. Tulang belulang sudah hancur mau dikeluarkan. Hayhata, mustahil, mustahil, mustahil. Jadi kalimat jauh itu dalam bahasa Arab apa jemaah? Istilahnya mustahil. Jadi kiamat itu baik, jauh, mustahil. Jadi yang dimaksud mustahil itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Maka itu sulit diterima Nabi Muhammad. Kenapa? Mana buktinya? Loh, repot. Manusia ini repot. Tapi sulit mana? Kalau lihat pohon yang bisa tumbuh dari biji-bijian itu. Faktanya Allah bisa menumbuhkan dari biji-bijian. Ya. Baik, ayat pendukungnya, ayat ketiga ini tentang sesuatu yang tidak mungkin, yaitu surat Al-Mu'minun. Langsung saya bacakan terjemahannya, apa lafadznya aslinya, Al-Mu'minun. Jadi orang-orang, Mukmin. siapa itu? Waqolal malak, tahu malak? Para pembesar. Pembesar kaum orang-orang kafir. Tidak percaya dengan akhirat. Apa kata Allah? Kami mewahkan. Ya, ingat jamaah, yang telah kami mewahkan, yang memewahkan, yang buat kaya siapa jamaah? Allah. Allah. Jadi kalau orang sudah mendustakan ayat Allah, dibikin kaya jamaah. Ya Pak, seneng nggak jadi orang mendustakan ayat Allah? Wah enak Ustadz, kayak korun lah ini. Nah ini, jadi jangan dikira orang-orang yang koruptor, narkoba, judi, penjajah, itu enak jamaah. Itu istidrot, dilulu sama Allah supaya banyak dosanya di dunia ini, nanti masuk neraka tanpa hisab. Betul enggak itu? Tahu masuk neraka tanpa hisab? Enggak perlu ditanya. Lalu banyak dosanya. Atau Hitler berapa juta yang dibunuh? Ya, akhirnya mati juga.
Ya seperti ini kondisi manusia ini. Bahkan pemimpinnya apa? Propaganda. Jika kalian taat kepada manusia seperti ini, makannya sama, minumnya sama. Wah, rugi kamu ikuti manusia seperti ini. Apalagi dia miskin. Mending ikuti saya. Mau apa? Uang ada. Mau kerjaan? Ada. Udah, gak usah ikuti agama-agama yang aneh-aneh ini. Ya, jadi justru dibilang rugi kalau ngikuti kebenaran jamaah. Ini sejak dulu dijanji-janjikan pada kalian ini. Nanti kalau mati jadi tanah itu berulang akan dikeluarkan dari kubur. Ya, jadi tidak mungkin ini jamaah katanya. Tidak mungkin. Kata dia, in hiya illa hayatud dunya namutu wa nahya. Ya kami hidup, ya kami nanti mati. Jadi tidak mungkin. Jadi kita hidup di dunia ya mati nanti. Yang hidup siapa? Ya keturunan kita. Kita mati. Ya ini dunia terus menerus. Tidak ada terus yang mati jadi hidup. Jadi bantahan terus bantahan tidak perlu dijawab. Yang penting disampaikan. Jadi ternyata siksaannya bukan menyakitkan jemaah, justru menyenangkan ya. Allah kasih istidrat ya pada ayat 33 ya. Kami mewahkan ya orang-orang yang mendustakan. Jadi Allah kasih kekuasaan. Allah mudahkan semua dunianya. Kata Rasulullah, kalau kau melihat seorang hamba Allah, seorang manusia yang dikasih sama Allah kemewahan dunia, padahal dia dalam kemaksiatan, maka itu namanya istidrot, diluluh dalam kemaksiatan. Seperti ikan dipancing, jemaah. Dikasih umpan untuk dimakan. Tapi ini tidak dimakan, jemaah. Dimasukkan neraka, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya sadar ya. Jadi banyak sekali kemaksiatan sampai sekarang, kok tidak tambah habis. Gimana? Yang benar putus asa enggak ini? Capek enggak ngaji ini? Capek Ustadz, ini Ustadz, gak ada perubahan Ustadz. Capek enggak jamaah? Membosankan enggak ini jamaah? Eh? Ini ngaji nih Ustadz. Ya opo ta ono seling-selingane musik ta ya opo? Euforia. Ya apa jamaah? Cukup seperti ini jamaah. Yang penting diamalkan. Karena ilmu itu bersumber dari Al-Quran dan hadis dan sesuai dengan tafsirannya. Mudah-mudahan kita semakin yakin jamaah ya. Semakin yakin dengan kebenaran. Baik, saya lanjutkan yaitu ayat tafsirannya ayat 3. Jadi menurut tafsirnya As-Sa'di, ayat yang tentang yang herat ini, mereka itu menyamakan kekuasaan Allah seperti dia, jemaah. Seperti manusia. Maka itu sekali lagi jemaah, kalau mikir agama, mikir Allah itu seperti pikiran kita, sampai kapanpun tidak akan mampu melaksanakan perintah Allah. Maka itu orang disuruh bertakwa juga disuruh bertawakal dalam surat At-Tolak. Mayyatakillah yajal makhroja. Ditutup apa? Waman yatawakal ala Allah fahuwa hasbu. Kalau jenengannya takwa saja, hanya iya karena budu, tanpa wa iya karena stain, tidak mungkin bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka itu dalam surat Al-Fatihah diulang-ulang. Iya karena budu, wa iya karena stain. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah ya Allah. Hanya kepada Engkau kami mempertolongan. Kami itu lemah, hina, tidak punya ilmu, tidak punya kekuatan ya Allah. Tanpa taufik hidayahmu ya Allah, niscaya saya tidak akan bisa mengamalkan. Sampai Allah kasih doa apa di akhir surat Al-Baqarah? Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi ya Allah. Jangan kau kasih kami beban yang kami tidak mampu, yang sebelumnya yang seperti orang dulu, yang berat-berat ya Allah. Apalagi suruh hijrah, tinggalkan harta, tinggalkan pekerjaan. Waduh, sekarang sulit cari pekerjaan. Sampai berebut-rebut, sekolah sulit, setelah sekolah sulit, karena tidak kenal Allah. Ya, padahal di satu sisi negara lain, apa yang tidak laku di Cina itu sama? Kelabang dijual,
tikus dimakan. Semua jadi produksi. Tapi Islam membatasi jamaah. Nabi Ibrahim, tinggalkan anak istrimu di tempat yang tandus. Siapa yang menyuruh? Allah. Ya sudah, tinggalkan. Akhirnya apa? Sampai sekarang tempatnya didatangi semua manusia. Itu kalau percaya sama Allah. Berserah diri kepada Allah. Jadi pada dasarnya, kalau kita masih mikir pakai ilmu kita, masih mikir pakai kekuatan kita, nggak mungkin jenengan bisa ibadah kepada Allah dengan sempurna. Iya, maka itu kita harus pakai apa? Ida aroda syai'an ayyakul lahu kun Ya. fayakun. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan doanya orang beriman itu termasuk senjata. Jangan pernah kita putus asa berdoa kepada Allah, ya. Karena ud'uni astajib lakum. Kita terus berusaha kepada Allah. Mudah-mudahan penduduk Indonesia ini, negara Indonesia ini dikasih sama Allah negeri yang makmur, baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, dikasih pemimpin yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an, menjalankan Al-Qur'an. Kita tetap berdoa dan berharap dan yakin seperti Nabi Ibrahim mendoakan kota Mekah supaya ada seorang nabi. Dikabulkannya setelah beliau wafat kan? Iya, setelah Nabi Ibrahim wafat, disitulah Nabi Muhammad berkat doanya Nabi Ibrahim. Ibrahim. Wa ba'as fihim rasulam minhum. Yatlu alaihim. Ya Allah, utuslah dari kalangan mereka seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Dan sekali lagi, jemaah, berdoalah kebaikan untuk negeri kita ini, supaya anak keturunan kita ini merasakan apa? Ringannya ujian. Sebab semakin lama dunia ini, semakin berat jemaah. Kenapa? Semakin banyak yang baik atau semakin banyak yang buruk? Buruk. Nah, sedangkan yang baik sudah meninggal dulu kan? Iblis masih hidup kan ya? Ya'juj Ya. dan Ma'juj masih hidup. Dajjal masih hidup. Bani Israel masih hidup. Sampai ya. Nyaman. Tapi sekali lagi, hidup mati itu di tangan Allah. Takdir. Jangan takut hidup, karena hidup pasti mati. Bagaimana cara menjemput supaya mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang paling penting jemaah. Maka itu perlu pakai ilmu. Baik, saya lanjutkan ayat 4 dan 5. Qad alimna katanya Allah. Kami telah mengetahui kusul ardu minhum, yaitu berkurangnya bumi, wa indana kitabun hafid. Di sisi Batak. kami ada kitab hafid apa? Laulul Mahfud. Bal kadzabu bil haq lamma ja'ahum. Tapi mereka mendustakan kebenaran setelah datang pada mereka. Fahum fi amrin marij. Jadi pada dasarnya sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah sudah menulis apa? Nun wal qalami wa ma yasturun. 50.000 tahun skenario-nya coba. Jadi pada dasarnya Allah sudah tahu perubahannya, bakalnya nanti di mana manusianya, di mana rohnya, tahu semua jamaah. Kececeran kemana, tinggal tiup trompet datang semua jamaah. Ya, nggak usah tanya kemana tubuh ini, nggak usah. Allah sudah tahu, nggak usah diberitahu, ya, karena semua dalam genggaman Allah. Jadi kita harus yakin Allah itu yang kuasa atas segala-galanya. Kalau kita tidak punya keimanan seperti ini, tidak mungkin bisa mengamalkan isi Al-Quran. Ya, jadi manusia yang hancur itu yang tidak hancur kecuali apa? Kecuali tulang, eh, ekor. Itu tidak akan hancur, sudah dibuktikan oleh ilmuwan-ilmuwan sekarang. Nanti itulah yang akan dibangkitkan. Tiap orang punya tulang ekor. Caranya terserah Allah, seperti Nabi Ibrahim waktu disuruh menyembelih burung 4 dicincang-cincang. Gimana cara menghidupkannya? Panggil, langsung hidup, udah pakai proses, ya. Mudah-mudahan kita tambah yakin ya jemaah ya. Tapi secara logika bagaimana jemaah? Logikanya
Allah itu punya pencatat yang detail. Yang katanya Rokib dan Atid. Bukan. Rokib itu yang selalu mengawasi. Atid itu yang selalu hadir. Ya. Rokib bahasa Arabnya pengawas. Atid artinya hadir. Sinonim dari Putus. Putus. Waduh, Hilang. oh hilang ya. Ya. Kita antar aja kalau lanjut. Dan Hilang. Pak Hani ya apa-apa. Pak HS, Pak HS. Muter terus, muter terus, muter Pak terus. HS itu. Kalau Pak HS itu. Oh, no Pak HS. Nah, itu wis mlebu mana? Aduh. Pak HS, sehat ta Pak? Alhamdulillah Pak Hani. Sing ngurusi pensiunan ta. Kursi dan antara saya kan. Oh iya yo. Iya Iya. bener bener. Petinggi dan antara. Antara, wis ono ahli nih, jatuh. Dan antara bagian pensiunan durung ono to ter. Oh iya, mana Pak HS ini? Antara ya. Pak HS ini kan. Wis ono wong wis habis diset san. Iya kan? Iya. Iku apa kantor direksi Mandiri diusir. Gone saya singgoni dan antara. Sing iku ta, nanggone XMPN iki apa? Iya, Katsu iku. Katsu. Lantai 1 sampai lantai 8 di Jopo pindah saya ke pusatnya nanggone Sudirman. Sudirman iku ya. Iya, Ngarepe GBK iku ya. iya ngarepe GBK. Ngarepe biar lapangan golf lho. Iya. Oh mantep lah. Diusir. Padahal wis dikei sing nanggone Panji Suroso lho, ter men Oh iku. dikei ngono gak gelem. Pelek. Elek iya. Kan cedek Nasdem soalnya nang kono. Oh iya. Dari diusir direksi Mandiri lantai 1 sampai lantai 8 kosong. Protes. Ya apa ini? Biar dah. Nah, juga. Nah itu. Ah. Hmm. Oh. Oh. It's silent. Saya dengar sama. Mik. Halo? Oke. Bun. Terputus wifi-nya tiba-tiba. Oh iya. Ya ini namanya ujian. Asik-asiknya mau habis. Iya. Baik, kita lanjutkan tinggal sedikit Iya. nih, biar enggak apa itu. Kepikiran. Ayat 5. Jadi setiap kejadian itu sudah tercatat karena apa? Allah sudah punya catatan di Lauhul Mahfuz yang perlu kita imani karena sebelum Allah menciptakan manusia, menciptakan makhluk sudah menulis catatannya 50.000 tahun. Bahkan seluruh anggota tubuh kita apa akan jadi saksi. Jadi mungkin enggak ada yang diketahui. Jadi Al-Ba'ats itu apa? Hari kebangkitan. Jadi kalau mereka heran tentang hari kebangkitan, ya sudah. Yang penting disampaikan. Terus penjelasan ayat yang ke-5, ini yang terakhir jamaah. Bal kadzdzabu bil haqq, orang-orang Quraisy pada hakikatnya mereka mendustakan Al-Qur'an, kenabian, apa? Sebagai mukjizat. Ketika Rasulullah itu menyampaikan Al-Qur'an. Pada dasarnya mereka itu percaya Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi. Jadi ini yang terjadi pengikut-pengikutnya, orang-orang yang fanatik. Wis, tidak usah diterima.
Karena apa? Terpengaruh oleh kepentingan pemimpinnya. Jadi sulit jamaah untuk mengimani Al-Quran kalau tidak dapat. Nah, akhirnya apa? Dikasih statement. Oh, Muhammad itu penyihir. Muhammad itu penyair. Tukang tenun. Ya apa caranya? Dikasih label yang jelek itu jamaah. Biar tidak banyak pengikut. Tapi faktanya, kebenaran bisa dihalangi? Tidak bisa. Mereka semakin pusing memikirkan Nabi Muhammad. Pusing. Ya apa caranya? Akhirnya apa? Keputusannya harus dibunuh. Nah itu jamaah. Sama dengan Nabi Ibrahim ya. Ya apa caranya? Ya harus dibunuh ini. Terus bagaimana? Melawan? Tidak. Kebenaran tidak perlu dipaksakan. La ikroha fit din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Justru orang yang punya kepentingan itu yang memaksa. Bisa dipahami jemaah? Jadi sekali lagi, kebenaran cukup disampaikan. Watawasau bil haq, sampaikanlah kebenaran itu. Tapi dengan cara apa? Watawasau bis sober. Cara yang sabar. Jangan dipaksakan. Orang percaya kok dipaksa. Ya, tidak bisa jamaah. Kebenaran itu datangnya dari hidayah. Biarpun pamannya Nabi Ibrahim, pamannya Nabi Muhammad, tidak bisa percaya tanpa seizin Allah, tanpa hidayah dari Allah. Jadi ini sampai ayat kelima ya. Insya Allah minggu depan setelah hari raya ya. Oh iya. Nah, mudah-mudahan tetap istiqomah. Ada pertanyaan, Pak? Amin. Sementara belum. Cukup ya. Jelas. Mudah-mudahan semakin yakin tentang akhirat dan apa buktinya? Dengan yakin kita mengamalkan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Amin. Amin. Akhir itu, Amin. subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Maturun kasih sholat semuanya. ilmu. Nuwun Pak Ustadz. Nuwun Pak Tantan. Sugi. Tantan Nuwun, Pak suwun. Bos Semangat. koyo. Semangat. Suwun Ki Tantan.